Kita berbahagia jika pada malam hari ini sekali lagi Tuhan berikan kita waktu yang baik dalam wadah fellowship kaum muda remaja yang spesial bagi kita, anak-anak muda. Dari masa muda kita belajar kehendak Tuhan, belajar firman Tuhan. Sebelumnya bersama keluarga saya menyapa kita semua selamat malam, shalom aleichem. Haleluya. Pada malam hari ini saya mengambil atau membuat sebuah tema masih berhubungan dengan tema besar kita, yaitu knowledge, yaitu understanding. Understanding atau pemahaman, tapi saya catat di sana kecerdasan. Ya. Karena dalam Alkitab atau ayat yang akan kita baca, sana disebut sebagai kecerdasan, walau dalam bahasa Inggris itu understanding. Coba kita lihat kitab suci Lukas pasal yang kedua untuk mendasari renungan kita pada malam hari ini. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-41 mulai. Sampai ayat yang ke-52. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, teman-teman bacakan ayat yang genap. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita baca dengan suara yang terbaik. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah ahli ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tua yang melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian kepada kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan kesannya, dan hati dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, coba kita perhatikan teman-teman ayat yang ke-47. Ya, ini yang menjadi fokus kita. 47 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang mendengar dia sangat heran. 47. 1, 2, 3. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ya. Ini sebuah kisah di mana Yesus hilang, ya. Ada sebuah pesta, yaitu Paskah.
merupakan hari raya orang Israel atau orang Yahudi, dan Yesus dibawa ke pesta itu. Pesta itu ada di Yerusalem, hari raya itu ada di Yerusalem, dan tempat mereka atau kampung mereka adalah Nazaret, cukup jauh dari kampung mereka, jadi harus berjalan karena pada saat itu belum ada kendaraan seperti yang kita kenal pada hari-hari ini. Mereka harus berjalan cukup jauh, dan pada saat pulangnya kemudian Yesus itu tidak bersama-sama dengan mereka. Ternyata Yesus ada di bait suci, ya, bertanya jawab dengan kaum ulama pada saat itu. Yesus hilang dari mereka sampai 3 hari. Orang tuanya mencari. Orang tuanya adalah Yusuf dan Maria. Coba kita lihat teman-teman sebelum kita melihat ayat-ayat ini. Ini merupakan tahapan atau strata pendidikan Yahudi, ya, pendidikan Yahudi. Pertama itu mikra, ya. Jadi tahapan-tahapan pendidikan Yahudi disebut kinuk, ya. Mikra itu yang pertama. Ini dari usia 5 tahun. Dari usia 5 tahun yang dikerjakan di sini adalah membaca. Jadi anak-anak Yahudi pada usia 5 tahun sudah belajar membaca, dan yang mereka baca adalah Taurat. Taurat itu adalah 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu yang menjadi kurikulum mereka, itu yang mereka baca dari usia 5 tahun. Ini setara dengan sekolah dasar, ya, untuk kita. Kalau kita konversi ke kita, itu setara dengan sekolah dasar mikra, ya, 5 tahun. 5 tahun sudah diajar untuk membaca. Kemudian berikutnya adalah misnah. Misnah ini adalah kurikulum untuk anak-anak Yahudi yang berusia 10 tahun, ya, 10 tahun. Dan saya catat di sana ini setara dengan SMP, teman-teman, ya. Misnah 10 tahun, anak usia 10 tahun masuk pada tahap misnah ini. Anak Yahudi diperkenalkan dengan penjelasan-penjelasan hukum Taurat. Mereka belajar penjelasan-penjelasan hukum Taurat. Tadi di usia 5 tahun masuk pada tahapan mikra atau kelas mikra, itu mereka diajar hanya membaca, ya, membaca, menghafal. Kemudian di kelas misnah mereka mulai diberikan penjelasan-penjelasan, pengertian-pengertian dari hukum Taurat. Kemudian yang berikutnya yaitu Talmud, ya. Kurikulumnya adalah Talmud. Itu usia 12 atau 13 tahun, ya. Anak Yahudi diperkenalkan dengan pemikiran-pemikiran Rabi Yahudi, itu pada usia 13 tahun. Dan pada zaman Yesus itu 12 tahun. Istilah Talmud ini adalah istilah Ibrani yang berarti pemahaman atau instruksi. Talmud adalah catatan tertulis dari Yudaisme yang berisi diskusi dan komentar atas sejarah Yahudi, atas hukum, secara khusus pada aplikasi atau praktek-praktek dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini anak itu sudah diajar mempraktekkan hukum Taurat, ya, aplikasi dari hukum Taurat itu, adat istiadat mereka, dan diperkenalkan dengan kebudayaan mereka, diperkenalkan dengan sejarah-sejarah Yahudi, ya. Dalam kelas ini atau dalam tahap ini, anak-anak Yahudi juga sudah mulai diperkenalkan dengan beberapa perspektif atau sudut pandang tentang berbagai isu, dan tidak selalu diberikan penjelasan, ya. Ada beberapa sudut pandang atau cara pandang untuk beberapa isu, tetapi mereka tidak diberikan penjelasan pandangan mana yang dapat diterima, sehingga anak-anak Yahudi diberikan
kebebasan untuk memilih atau untuk memikirkan pandangan-pandangan mana yang mereka mau ambil. Nah, pada tahap inilah yang dimaksud pada ayat yang kita baca tadi. Di posisi inilah Yesus. Karena dikatakan dalam ayat yang 41 tadi, 42, dikatakan di sana bahwa Yesus telah berumur 12 tahun. 12 tahun itu disebut bar mitzvah. Ya. Usia 12 tahun disebut usia bar mitzvah atau putra hukum, anak Taurat, ya. Jadi anak Yahudi yang sudah berusia 12 tahun mereka disebut sebagai anak hukum atau anak Taurat, karena mereka sudah belajar hukum Taurat dan sudah belajar tentang pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman, dan mereka akan masuk untuk praktek. Ya. Jadi pada usia 12 tahun atau 13 tahun ada ritual, ya, ritual Yahudi yang ditujukan kepada anak-anak yang menginjak usia seperti ini, karena sudah masuk usia remaja. Sejak usia bar mitzvah atau 12 tahun ke atas, anak-anak lelaki dan perempuan mulai memikul tanggung jawab. Ya, mereka sudah mulai memikul tanggung jawab sendiri untuk hukum Taurat, untuk tradisi, untuk etika, adat istiadat, budaya mereka. Dan pada usia ini mereka sudah mulai mampu atau diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam semua bidang kehidupan masyarakat Yahudi. Dalam upacara bar mitzvah juga secara tradisional ayah dari anak ini mengucap syukur kepada Tuhan bahwa ia tidak lagi dihukum karena dosa-dosa yang dilakukan oleh anaknya, sebab si anak pada saat itu sudah lepas tanggung jawab dari orang tua, ya. Si anak telah menanggung kewajibannya sendiri kepada hukum Taurat. Jadi dia setelah itu dia harus menanggung semua perbuatannya. Kalau saudara perhatikan, sebenarnya tradisi Yahudi inilah yang diadopsi oleh teman kita kaum Protestan, sehingga mereka menyelenggarakan apa yang disebutkan naik sidi, ya, naik sidi. Jadi naik sidi itu secara sederhana pengertiannya bahwa seorang anak sudah cukup dewasa untuk menanggung dosa-dosanya. Sebelumnya dia masih anak kecil, jadi dosa-dosanya itu dikatakan ditanggungkan kepada orang tua. Tetapi sejak naik sidi, anak itu sudah menanggung dosa-dosanya. Apapun yang dia lakukan, dia bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang dilakukan dalam hidupnya. Nah, ini anak bar mitzvah. Ini posisi Yesus pada saat kisah ini. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, tahapan berikutnya adalah midras. Midras ini adalah untuk usia 20 tahun ke atas. Saya perkirakan ini pendidikan setara dengan sarjana, program sarjana, ya. Kalau saudara lihat itu dalam agama seberang, itu madrasah, ya, mirip, ya, midras dengan madrasah. Usia 20 tahun. Nah, di sini midras ini mereka sudah mulai diajarkan cara untuk menafsirkan Alkitab, ya. Cara menafsirkan firman Tuhan, ya, kitab suci mereka. Kitab suci mereka adalah Alkitab Perjanjian Lama, ya. Jadi mereka diajarkan untuk menafsirkan kitab suci yang dikembangkan oleh para rabi zaman dahulu di tanah Israel. Midras ini membuat kitab suci supaya kitab suci itu relevan dengan kebutuhan pada periode waktu tertentu. Pada zaman Yesus ada dua tempat, ya, semacam sinagog, ya, disebut Beit, ya, Beit Midras. Yang terkenal adalah Beit Hillel atau House of Hillel, yang secara tradisi bekerja sama dengan Beit Shammai. Ya, ada dua tempat pada saat itu sebagai semacam
sekolah tingginya lah ya, sekolah tingginya. Orang-orang belajar di sana. Nah, orang yang masuk di sini pada jenjang ini sebenarnya sudah tertentu, ya, sudah tertentu. Karena orang-orang yang masuk pada jenjang ini, karena dia akan menafsirkan kitab suci mereka, nantinya akan menjadi rabi, akan menjadi guru. Dan nanti di usia 30 tahun baru seorang Yahudi dianggap cukup dewasa dan boleh mengajar di depan umum. Itu sebabnya kalau kita lihat nanti di ayat berikutnya dikatakan oleh Lukas, ya, bahwa Yesus mulai pelayanannya di usia 30 tahun. Jadi ini sedikit pengetahuan buat saudara tentang pendidikan Yahudi, pendidikan ala Yahudi. Jadi mereka sangat giat untuk mempelajari kitab suci mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang sangat cerdas, yang sangat pintar. Dan termasuk di sini Yesus juga adalah orang yang sangat cerdas. Sehingga rabi-rabi itu yang berada di bait suci pada saat itu, karena memang rabi itu adanya di bait suci. Ya, orang datang kepada mereka untuk bertanya, ya, masyarakat datang kepada mereka untuk mencari hikmat, mencari pengetahuan, dan mereka ada di bait suci. Dan pada saat itu Yesus datang ke bait suci untuk bertemu dengan rabi-rabi di sana. Ya, bertemu dengan rabi-rabi di sana. Dan disaksikan oleh kitab suci yang kita bacakan tadi bahwa Yesus ini adalah orang yang sangat cerdas, sehingga kecerdasan Yesus ini membuat orang-orang pada saat itu sangat heran, sangat kagum. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar dari Yesus apa ciri orang cerdas, ya, ciri orang cerdas. Kita belajar dari Yesus. Dan coba kita bacakan kembali ayat yang ke-46, ya. Desi akan bantu kita dalam membaca ayat yang ke-46, Desi. Silakan. Demikian firman Tuhan. Sesudah 3 hari, Iya. mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah ahli ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Iya. Ini yang pertama, ciri orang cerdas. Yang pertama adalah duduk bersama orang cerdas. Ya, jadi orang cerdas itu duduk bersama orang-orang cerdas. Tidak perlu diragukan lagi bahwa rabi-rabi Yahudi pastilah orang-orang yang cerdas. Ya. Itu sebabnya mereka punya kualifikasi, ya, atau mereka punya kapasitas untuk bisa mengajar. Karena pendidikan bagi orang Yahudi adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi tidak mungkin ada orang yang tidak cerdas bisa menjadi rabi atau guru. Jadi saya pastikan bahwa rabi-rabi itu adalah orang yang cerdas. Mereka adalah para pengajar, mereka adalah para guru, ya. Dan bahkan dalam beberapa versi yang saya baca, versi bahasa Inggris, mereka disebut itu doktor, ya, doktor dikatakannya. Ya. Kalau sudah doktor itu sudah pendidikan, sudah gelar paling tinggi, ya. Jadi ada terjemahan bahasa Inggris, mereka itu disetarakan dengan doktor. Rabi-rabi ini disetarakan dengan doktor. Jadi sekali lagi pasti mereka adalah orang-orang yang cerdas. Saya katakan tadi tidak mungkin mereka bisa menjadi guru kalau tidak cerdas. Beda dengan di negeri kita, ya. Dengan di Indonesia. Malah sebaliknya, ya. Di negeri kita justru yang cerdas tidak senang, bahkan tidak mau jadi guru. Mengapa? Karena kita tahu bersama guru di Indonesia itu kurang dihargai. Jadi orang yang cerdas tidak mau jadi guru. Itu makanya kita anjlok terus, ya. Pendidikannya anjlok terus karena orang cerdas tidak mau jadi guru. Mengapa tidak mau jadi guru? Karena guru tidak dihargai. Gajinya telat, bahkan tidak digaji. Ada banyak kasus, apalagi guru-guru honor, ya. Honorer itu, waduh, bisa bertahun-tahun tidak jelas statusnya. Ya, kan diperlakukan dengan cara seperti itu, sehingga banyak orang-orang yang pintar, banyak orang-orang yang cerdas tidak mau jadi guru. Guru di Indonesia diperlakukan dengan tidak pantas.
Bahkan ada lagunya, guru itu disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Dibuat lagunya, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Artinya intinya kan guru itu tidak dibayar, tidak dihargai. Tetapi sekali lagi, bagi orang Yahudi, guru itu penting. Rabi itu sangat dihormati, itu adalah salah satu profesi yang paling terhormat. Ya. Orang bertanya kepada mereka, ya, karena mereka adalah orang-orang cerdas. Mereka hari demi hari berkutat dengan pelajaran, dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan kitab suci. Itu yang mereka kerjakan setiap hari. Jadi Yesus dikatakan duduk di antara orang-orang cerdas. Poin saya, singkat saja, poin saya. Jika saudara mau cerdas, bertemanlah dengan orang-orang yang cerdas. Ya. Jika saudara mau cerdas, bergaullah dengan orang cerdas. Bertemanlah dengan orang-orang cerdas. Jalin komunikasi dengan teman-teman yang cerdas. Pasti ketemu. Ya. Dimanapun posisi saudara pasti menemukan orang-orang cerdas. Di kelasmu pasti ada orang yang cerdas. Ya, itu aja dekatin. Ya. Di kelas dekatin orang-orang cerdas. Siapa yang paling pintar di kelas itu? Ya, itu yang ditemanin, itu yang digaulin ya. Di kampus, tempat kuliah, cari orang cerdas di sana. Ya. Siapa paling cerdas di kelas itu? Cari guru yang paling cerdas, yang paling pintar. Iya, ajak ngobrol, temanin, ya. Jalin komunikasi, bina hubungan dengan orang-orang cerdas. Bahkan ketika saudara juga sudah kerja nanti. Di situ pun ada orang-orang cerdas. Ia bergaul dengan orang-orang cerdas. Mereka punya pengalaman, mereka punya pengetahuan. Mungkin saudara baru pertama kali bekerja atau baru karyawan baru di sana, ya cari orang yang paling cerdas. Itu akan gampang kita temukan. Apalagi di sekolah, ya kan ada juaranya. Dan kita bisa menilai ini orang cerdas, ini orang bodoh, ini setengah cerdas gitu ya. Jadi jalin hubungan dengan orang cerdas. Ya. Dengan yang lebih pintar dari kamu. Itu caranya untuk cerdas. Duduk banyak dengan mereka. Karena dikatakan firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya yakin sebaliknya juga berlaku. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik, maka kita akan menjadi baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang pintar, maka kita menjadi pintar. Kalau kita bergaul dengan orang yang bijak, maka kita akan menjadi bijak. Kalau kita bergaul dengan orang yang wangi, kita pun akan ketularan wanginya. Bergaul dengan orang kaya, kita pun akan ketularan kayanya. Ya, sederhana saja. Ya, bergaul dengan orang cerdas. Bertemanlah dengan orang cerdas. Yesus ini baru 12 tahun, tapi temannya orang-orang, saya sebutkan tadi, dosen-dosen ya, doktor-doktor. Ya. Betapa luar biasanya. Ya. Kalau kita usia 12 tahun mungkin masih di mana ya 12 tahun ya? Iya. Belum jelas. Tapi Yesus 12 tahun, usia 12 tahun sudah cerdas sekali. Ya. Duduk bersama orang cerdas, artinya berteman atau bersekutu dengan orang cerdas. Itu cara untuk cerdas. Ya, dan ini ciri orang cerdas. Yang kedua, kita belajar dari Yesus malam hari ini. Yang kedua, ciri orang cerdas, yaitu mendengar orang cerdas. Jadi saya langsung sebutkan bahwa rabi-rabi itu adalah orang cerdas, dan saya sudah sampaikan tadi, dan saya yakin itu bahwa rabi-rabi Yahudi adalah orang-orang cerdas. Dan setiap kali saya mendengarkan ya atau berinteraksi dengan mereka, mereka memang orang-orang cerdas. Ya. Rabi-rabi Yahudi. Sudah banyak sekarang YouTube-nya saudara kalau suka ya. Itu bisa diakses sekarang. Mereka memang orang-orang yang luar biasa. Ya. Mendengar orang cerdas.
Ini kedua, dengarkan. Tadi duduk, ya, bersekutu, bergaul, memiliki koneksi dengan orang cerdas, kemudian dengarkan mereka. Kenapa kita bergaul dengan mereka? Supaya kita dengarkan mereka. Ya, dengarkan mereka. Pintu pengetahuan adalah panca indera. Saudara tahu panca indera ya? Apa saja yang disebut panca indera? Ya. Itu adalah pintu pengetahuan. Dan salah satu indera bagi pengetahuan adalah telinga. Ya, telinga. Manusia tahu karena mendengar. Manusia tahu karena melihat. Manusia tahu karena dia meraba. Salah satu yang terpenting adalah pendengaran atau telinga. Kita tahu banyak karena kita mendengar. Kita sekolah sekian tahun, kita banyak mendengar guru-guru kita. Kita banyak mendengar dosen-dosen kita. Kita banyak mendengar pemimpin-pemimpin kita. Ya, termasuk di gereja. Saudara setiap kali datang ke gereja selalu mendengar. Ya, ini pintu pengetahuan. Saudara harus mendengar. Ya, orang cerdas itu memasang telinganya terhadap perkataan-perkataan yang cerdas. Orang cerdas itu memasang telinganya kepada informasi yang menambah pengetahuannya. Ya. Ya, dengan sengaja, secara intensional kita memakai telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik, informasi-informasi yang mengandung pengetahuan, yang menambah pengetahuan kita. Jadi jangan habiskan kuotamu ya untuk mendengar hal-hal yang tidak berguna. Jangan habiskan waktumu dengan smartphone-mu untuk hal-hal yang tidak menambah pengetahuan. Jangan habiskan waktumu hanya mencari yang lucu-lucu, ya, mencari hiburan, scrolling terus. Bisa nggak terasa ya saudara ya? Kita scrolling terus, diving terus, bisa habis 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari sampai subuh. Ya. Tapi yang kita konsumsi adalah hal-hal yang lucu saja. Kita ketawa-ketawa sendiri. Iya. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Hanya untuk hiburan. Ya. Jadi kita harus sengaja. Segala sesuatu yang baik itu harus disengaja. Untuk menjadi cerdas harus sengaja. Tidak ada yang tiba-tiba cerdas. Ya. Termasuk Yesus. Mengapa Yesus bisa cerdas di usia 12 tahun? Bahkan dia pun seorang pembelajar yang baik. Ya. Dengarkan orang-orang cerdas. Dengarkan para ahli. Baca jurnal-jurnal ilmu pengetahuan yang ditulis oleh para ahli, yang ditulis oleh dosen-dosen yang kompeten di sana. Apa yang sedang kamu pelajari? Apa yang sedang kamu minati saat ini? Ya, dengarkan ahlinya. Kalau kamu belajar public speaking, ya dengarkan public speaker yang bagus. Kalau kamu sedang menggeluti jurnalis, ya dengarkan ahli-ahli di bidang itu. Kalau kamu sedang belajar musik, ya dengarkan ahli-ahli musik. Dengarkan ahlinya. Cari tahu siapa yang paling hebat di bidang yang kamu sedang geluti atau yang sedang kamu gumuli. Apapun yang sedang kamu minati, ya, semua pasti ada ahlinya. Dengarkan mereka. Dengarkan mereka. Teman-teman, di tengah-tengah arus informasi yang membludak dan masif pada saat ini, manusia harus mampu memilah dan harus mampu memilih apa saja yang harus ia konsumsi, apa saja yang harus ia lihat, apa saja yang harus ia dengar. Ya. Ia harus memilih apa yang harus dia dengar. Itu sebabnya kita harus tahu apa yang berguna bagi masa depan kita. Apa yang penting bagi pertumbuhan kita secara intelektual, secara emosional. Harus tahu. Jangan jalani semua dengan sembarangan. Jangan tonton semua dengan sembarangan. Harus memilih, ya. Apa yang berguna bagimu? Apa yang membuatmu bertumbuh? Apa yang membuatmu bertambah? Selagi muda, kumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Karena hanya dengan ilmulah
maka kehidupan kita nanti akan terangkat. Ya. Hanya dengan pengetahuanlah maka martabat kita sebagai manusia akan terdongkrak. Jadi jangan buang-buang waktu dengan konten-konten yang tidak menambah pengetahuan. Jangan buang waktumu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan, yang tidak menambah nilai pada dirimu. Ya, harus pikirkan baik-baik. Ini mau kemana? Kalau saya nonton ini buat apa? Ya, harus kita pikirkan. Ada banyak sekali waktu yang kita gunakan, tapi tidak kita pikirkan, kita lewatin saja. Tapi kita tidak pikirkan apa gunanya saya nonton ini, apa gunanya saya dengarkan ini, apa gunanya saya lihat ini. Kita nggak pikirkan. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang bijak ya untuk memilih apa yang harus kita dengarkan. Saya buat di sini sebagai poin, jika mau cerdas, dengarkan informasi-informasi yang mencerdaskanmu, yang membuatmu menjadi cerdas. Minimal dalam satu hari itu, ya minimal kamu dapat satu pengetahuan yang baru. Ya, jangan sampai lewat satu hari tidak ada yang dapat. Padahal seharian kamu dengan HP. Terus apa yang kamu kerjakan di sana? Tidak ada satu pengetahuan yang baru pun yang kamu dapat. Ya, berarti waktu-waktumu kamu gunakan dengan sembarangan. Ya. Orang cerdas itu dengan sengaja memilih. Ini yang mau saya dengarkan. Orang cerdas itu dengan sengaja mau melihat, ini yang mau saya lihat. Dia memilih, dia memilah. Karena dia punya tujuan. Saya mau cerdas. Saya mau pintar. Enggak sembarangan. Apa saja yang disuguhkan di sana kita lihat semua. Ya, enggak begitu. Kita yang memilih apa yang mau kita dengarkan, kita yang memilih apa yang mau kita lihat. Itu namanya cerdas. Ya, dengarkan informasi-informasi yang menambah pengetahuanmu. Karena kalau dari muda ya, saudara sudah menimba ilmu, mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya dari masa muda saat ini ya. Kamu sudah baca buku yang baik, sudah dengarkan ahli-ahli, sudah baca jurnal. Nanti di masa tuamu, kalau itu berlanjut terus, akan akumulasi terus, pengetahuan akan bertambah. Nanti ketika kamu sudah dewasa, ketika kamu sudah tua, kamu akan menjadi tempat bertanya. Apalagi sekarang ini, orang tidak suka baca. Justru itu poinnya. Ketika orang tidak suka baca, dan kita suka baca, kita menjadi orang-orang yang langka di masa depan. 13 tahun dari sekarang, itu masuk pada bonus demografi. Ya, di sana yang dibutuhkan adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Kalau enggak, ya kita akan tetap di bawah. Martabat kita tidak akan terangkat, harga diri kita tidak akan terangkat. Strata kita secara sosial, ekonomi tidak akan terangkat. Makanya ilmu pengetahuan adalah salah satu jembatan atau salah satu gerbang untuk menatap masa depan, untuk meningkatkan taraf hidup di masa depan. Jadi harus dengan sengaja kita set hidup kita untuk masa depan. Jangan sembarangan, karena waktu yang kamu pakai itu tidak akan terulang lagi. Waktu berjalan terus, dan tiba-tiba kamu sudah tua. Sudah tua ternyata belum belajar apa-apa. Sudah tua ditanya apa-apa nggak tahu, ya kan lucu. Udah tua nggak ditanya apa-apa nggak tahu. Terus belajar apa selama ini? Kan sia-sia. Tapi kalau kita belajar dari masa kini, masa muda kita mengambil waktu yang banyak untuk membaca buku, kita belajar dari ahli-ahli, kita mengumpulkan pengetahuan, mengumpulkan informasi, maka pada saatnya nanti ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah tua, kita menjadi ahli, kita menjadi tempat orang bertanya, dan kita akan dibayar untuk itu. Karena ilmu pengetahuan itu mahal. Ya, mahal ilmu pengetahuan itu. Kalau nggak percaya, coba hitung sudah berapa uang yang dikeluarkan oleh orang tuamu untuk pendidikanmu, ya. Itulah mahalnya ilmu. Mahal ilmu itu. Ya, jadi belajarlah yang baik, dengarkan gurumu baik-baik, dengarkan dosenmu baik-baik. Ya, selagi kamu masih ada waktu untuk belajar, dengarkan baik-baik, catat baik-baik. Dari masa muda saya selalu membiasakan diri untuk mencatat, ya, apapun itu, bukan hanya khotbah, semua. Bahkan kalau saya nonton itu saya punya catatan.
Ya, saya catat itu. Apa yang dikatakan Deddy Corbuzier, apa yang dikatakan. Kalau ada sesuatu yang baik, ada kalimat-kalimat yang baik, saya catat. Dan saya file semua. Saudara kalau nggak percaya bisa buka laptop saya, di sana ada. Ya. Kalau ada kuliah-kuliah yang baik, sekarang ini sudah luar biasa, saudara. Akses untuk pengetahuan itu luar biasa. Terbuka sekali. Nah, kita beruntung sekali pada saat ini. Ya, tidak seperti dulu. Tetapi mengapa kualitas intelektual manusia semakin merosot? Ini menjadi sesuatu yang ironis. Akses kepada pengetahuan semakin terbuka, tetapi intelektual manusia semakin merosot. Ya, karena manusia itu tidak menggunakan akses itu untuk sesuatu yang baik, untuk mencari pengetahuan. Ya, akses yang diberikan itu hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak penting, yaitu menjadi celaka bagi kita. Pengetahuan apa sekarang yang tidak bisa kita akses? Semua sudah ada. Semua kita sibuk sekali, tapi mandul, ya, tidak produktif. Coba lihat, sepanjang hari sibuk kan manusia ini kan, tapi apa hasilnya? Enggak ada. Berarti sibuknya itu untuk sesuatu yang tidak produktif. Sibuknya itu untuk sesuatu yang tidak berguna, tidak menambah pengetahuan, tidak menambah informasi bagi dirinya. Jadi, kalau kita mau cerdas, dengarkan informasi yang mencerdaskan. Pilih, ini benar enggak? Ini benar enggak? Sehingga nanti kita menjadi orang yang cerdas, kita tahu yang mana hoax, yang mana yang benar. Kita bisa validasi setiap informasi yang datang kepada kita, karena kita sudah terlatih untuk memilih dan memilah. Yang berikutnya, yang terakhir, ciri orang cerdas itu mengajukan pertanyaan cerdas. Ya, dikatakan tadi bahwa rabi-rabi itu heran melihat Yesus, ya. Heran melihat Yesus. Karena dia menyampaikan jawaban-jawaban yang cerdas. Coba sekali lagi Desi bacakan ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikan. Iya. Sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Selain Yesus menjawab, tentu dia bertanya, ya. Dia mendengarkan, karena di ayat 46 sekali lagi Desi, coba ke atas ya, 46. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Iya. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, Iya. sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Iya. Saudara bisa bayangkan ya enggak ya, seorang anak berusia 12 tahun berada di tengah-tengah, saya sebutkan tadi para doktor atau dosen-dosen, dan anak ini bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nyambung. Jadi bukan cuma ngaur ya. Kadang anak kecil nimbrung-nimbrung kayak gitu, tapi ngomongannya itu ngaur kan. Sehingga orang tua bilang, jangan, ini omongan orang tua. Ayo pergi main-main katanya ya. Ini enggak, Yesus ini sungguh-sungguh menanyakan sesuatu yang nyambung dengan omongan orang dewasa. Itu sebabnya para rabi ini yang mendengarkan dia heran. Kalau Yesus mungkin mengatakan atau mempertanyakan hal-hal yang tidak nyambung, yang ngawur, tentu mereka tidak heran. Mungkin Yesus diusir. Ya. Pernah nggak bayangkan saudara ada di tengah-tengah orang dewasa dan saudara nyambung di sana. Saudara bisa mempertanyakan sesuatu yang relevan. Saudara bisa menjawab sesuatu yang relevan. Dan ini memang tradisi pendidikan Yahudi, teman-teman. Jadi mereka ada tanya jawab seperti itu ya. Duduk bersama ya. Kemudian bisa bertanya, bisa menjawab, bisa berkomentar, bisa menimpali. Ini tradisi pendidikan yang sangat baik. Dan saya menemukan di sini bahwa Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas. Orang yang cerdas itu, teman-teman, saya temukan adalah orang yang suka bertanya. Ya. Orang cerdas itu suka bertanya. Mengapa? Karena orang cerdas itu memiliki curiosity atau rasa ingin tahu, ya. Rasa ingin tahu inilah yang merupakan syarat pertama untuk cerdas.
ada curiosity-nya, ya, ada rasa ingin tahunya, bahkan besar. Rasa ingin tahu, dia pengen tahu. Rasa ingin tahu itu kontradiktif dengan tidak mau tahu. Ya. Justru kebanyakan manusia itu tidak mau tahu, ya. Itu makanya bebal, ya. Manusia bebal itu kan manusia yang tidak mau tahu. Ya. Manusia bebal itu kan disebutkan oleh Alkitab manusia bodoh, tidak mau tahu. Ya. Dia suka bilang, bodoh amat gitu ya. Itulah ciri-ciri bebal, ya. Bodoh amat. Dia bilang bodoh gitu ya. Orang ngomong, bodoh amat gitu ya. Tinggalin. Gak mau dengar. Ya. Bebal. Peduli amat gitu ya. Ya, kalau tidak peduli, kalau seseorang tidak peduli, gimana dia mau cerdas? Kalau seseorang tidak ingin tahu, gimana mau cerdas? Dosenmu ngajar, kamu keluar, bolak-balik ke toilet, bolak-balik buka HP. Gurumu ngajar, kamu tidur, gak peduli. Gimana mau cerdas? Jam pelajaran kamu kabur, kamu bolos, gimana mau cerdas? Tidak mau tahu. Gimana mau cerdas? Yesus bertanya karena dia mau tahu. Minimal dia pengen klarifikasi pengetahuannya. Itu orang bertanya, ya. Orang bertanya karena memang dia sama sekali tidak tahu, tapi dia tertarik dengan materi itu. Apa tadi Pak yang begini-begini? Saya kurang nangkap tadi. Berarti dia kan pengen tahu. Atau orang bertanya untuk clarified, untuk mengklarifikasi pengetahuannya. Pak, saya tahunya begini. Apakah memang begitu? Nah, diklarifikasi, ya. Saya tahunya begini Pak. Bagaimana Pak sebenarnya? Ya, dia clarified. Itu orang cerdas. Yesus ingin tahu, makanya dia bertanya. Karena bertanya merupakan salah satu indikator bahwa seseorang ingin tahu. Ini hal yang sederhana, ya. Bahkan yang paling praktis juga, saudara mungkin ada sebuah kesempatan atau ada sebuah waktu pergi ke sebuah tempat, mencari alamat, contohnya yang paling sederhana lah, saya contohkan, mencari alamat. Ya, kita ini kan harus jujur dengan diri kita. Apakah kita sebenarnya tahu atau tidak tahu apa yang kita tuju, alamat yang kita tuju? Kalau dalam hati kita, saya tidak tahu nih mau kemana nih sekarang, saya udah nyasar ini, sudah nggak tahu, nggak ada indikasi di sana, nggak ada patokan di sana yang menjadi rujukan. Hal yang sederhana, yang paling mudah apa? Ya bertanya, kan? Bertanya kepada orang yang di samping. Mungkin kita bawa motor, kita berhenti ke motor kita. Mungkin ada warung di sana, kita tanyakan di sana. Ya, di mana ini Pak, alamat ini Pak? Itu sebenarnya gampang sekali. Tetapi kalau orang tidak jujur, dia jalan aja, ya. Padahal sudah dia tahu dia tidak tahu, ya. Dia jalan aja. Jadi orang yang bertanya itu adalah orang yang cerdas. Ya. Saya seorang dosen dan biasanya ketika saya sudah sampaikan materi semacam ini, beberapa menit sebelum berakhir, ya, saya selalu berikan waktu kepada mereka, kepada mahasiswa. Teman-teman, ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas dari materi yang saya sampaikan? Apa yang terjadi? Ya, biasanya nggak ada yang bertanya. Ya, nggak ada yang bertanya. Saya tidak tahu di tempat saudara, ya. Apa memang itu sudah menjadi budaya? Beda sekali dengan saya dulu waktu kuliah, ya. Dosen tidak suruh tanya pun saya tanya. Bahkan di tengah-tengah perkuliahan. Ya. Tapi sekarang ini beda sekali. Lewat aja semua. Dikasih kesempatan bertanya, nggak ada yang bertanya. Tetapi ketika saya tanya, nggak tahu, nggak bisa jawab. Ya begini kan repot ini. Ya. Dikasih kesempatan bertanya, nggak mau nanya. Ditanya, nggak bisa jawab. Harusnya kan kalau sudah tidak tanya, berarti sudah tahu dari semua, dari materi awal tadi sampai terakhir ini. Ya, tapi ternyata nggak begitu. Jadi hanya ada kemungkinan yang saya pikirkan, ya. Kemungkinannya apa? Cepat-cepat aja selesai nih mata kuliah ini.
gitu ya, supaya saya bisa tidur atau mengerjakan yang lain. Itu yang saya nalar gitu ya. Mungkin dia pikir kalau saya bertanya nanti tambah lama lagi nanti mata kuliahnya, tambah lama lagi dosennya ada di sini. Ya, ini yang buat kacau pendidikan saat ini. Mahasiswanya tidak tahu, tapi tidak mau tanya. Murid-muridnya tidak tahu, tapi tidak mau tanya. Ya. Tetapi Yesus dalam kesempatan yang singkat pun dia sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bukan cuma satu pertanyaan. Ya. Orang cerdas itu tahu mengajukan pertanyaan yang cerdas. Ya. Orang cerdas itu tahu pertanyaan yang penting. Tapi bukan hanya bertanya juga, makanya punya di sini saudara, saya buat punya di sini. Orang cerdas nanya yang penting, bukan yang penting nanya, gitu ya. Ada juga, pokoknya nanya aja. Dia nggak tahu yang dia tanya ini penting apa tidak. Tapi orang cerdas, ya, nanya kalau sesuatu itu penting. Orang cerdas kalau nanya itu penting, ya. Bukan yang penting nanya. Bukan yang penting ngomong, yang penting bunyi. Nah, bukan, ya. Ajukan pertanyaan penting. Orang cerdas menanyakan hal-hal penting. Ya. Orang cerdas kalau nanya penting, ya. Bukan yang penting nanya. Dan saya yakin sekali bahwa Yesus di sini memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penting, yang memang krusial. Jangan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bodoh, ya. Jadi dari situ pun orang akan melihat siapa kita dari pertanyaan kita. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas. Sampai dosenmu itu mikir. Ya. Kalau sampai bisa dosenmu itu tidak tahu jawabannya, sampai pusing dia. Itu baru cerdas, ya. Ketika kamu bertanya, gurumu tidak bisa jawab, ya, itu baru cerdas. Ya. Jadi bertanya pun kita harus mikir. Kita tulis dulu pertanyaannya. Saya suka begitu, teman-teman, ya. Saya catat dulu pertanyaan saya. Saya rumuskan dulu pertanyaannya. Kayaknya masih kurang pas. Saya tulis lagi sampai saya pikir ini pas dan saya tanyakan. Saya bacakan pertanyaan saya. Itu cara yang cerdas. Pertama tadi, duduk bersama orang cerdas. Kemudian yang kedua, mendengar orang-orang cerdas. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas. Saya tutup di sini, teman-teman. Ya, kita baca bersama-sama kalimat terakhir saya. Ya, 1, 2, 3. Saya adalah orang cerdas karena saya selalu lapar dan haus akan pengetahuan. Iya, ini harus kita miliki. Jadi, walaupun nanti kamu sudah sarjana, tetap harus lapar dengan pengetahuan. Kalau kamu sudah S2, S3 dan seterusnya, tetap harus lapar dan haus akan pengetahuan. Jangan berhenti belajar. Itu caranya orang cerdas. Ini firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur